kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat salam kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, orang-orang berkami seluruh jemaah muslimin muslimin yang dirahmati Allah dan serta ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pengajian pekan kita pagi ba'da subuh. Untuk mengambil berkah daripada pengajian kita ini, mari sama-sama kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya kami serahkan kepada Ustaz yang bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu subuh di Masjid Baitus Salihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan membersamai hadis ke-21 dalam himpunan hadis-hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah. An Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdillah radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah summastaqim. Diriwayatkan dari Abu Amr Sufyan bin Abdillah radhiyallahu an, beliau berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, katakan kepadaku perkataan tentang Islam yang tidak akan kutanyakan kepada selain engkau. Rasulullah menjawab, katakanlah, aku beriman kepada Allah. Amantu billah. Kemudian istiqomahlah engkau. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis ini juga ditakhrijkan oleh beberapa imam lain seperti Tirmizi dan Ibnu Majah. Jamaah rahimakumullah. Hadis yang tadi saya bacakan tergolong dalam kelompok hadis yang singkat redaksinya, namun begitu dalam dan luas maknanya. Dan ini adalah salah satu keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Makanya dikatakan dalam pepatah Arab, khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baiknya perkataan itu adalah perkataan yang singkat, namun padat akan makna dan pesan yang disampaikan. Tak jarang kita jumpa orang, cakapnya panjang, tapi kalau mau dinilai, apa isinya? Hampir tak ada. Tapi Rasulullah perkataannya singkat, perkataannya pendek, mudah untuk dihafal. Tapi yang lebih mengesankan lagi, di balik uraian yang singkat, cukup untuk dibuat bahan penulisan disertasi hingga 300 bahkan 400-an halaman. Itulah gambaran
betapa dalamnya pesan yang disampaikan Nabi. Nah, kalau kita melihat hadis tadi menceritakan kepada kita datang seorang sahabat Abu Amrah, yang mana sahabat ini tampak begitu antusias untuk belajar tentang Islam. Bagaimana semangat belajar yang tinggi perlu diekspresikan, perlu disalurkan lewat mendapatkan guru yang tepat. Kadang-kadang ada orang punya semangat belajar, tapi kalau jumpa guru yang nggak tepat, maka semangat itu kemudian menjadi sia-sia. Sahabat tadi berkata, Rasulullah, sampaikan kepadaku satu ilmu tentang Islam yang aku tidak akan bertanya kepada orang selain engkau. Artinya apa? Apa yang ingin dipelajari oleh sosok Abu Amrah, ini hal yang betul-betul dia ingin dengar langsung dari Nabi. Sebagai orang yang paling tahu tentang Islam, sebagai orang yang memang langsung diutus Allah untuk menyampaikan intisari ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Maka yang lebih mengesankan lagi, Nabi Muhammad terhadap permintaan sahabat tadi meringkas Islam pada 2 poin saja. Padahal kalau kita mau kaji Islam ini dari awal hingga akhir, bukan hanya puluhan, ratusan, ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan ajaran Islam pun ada kalau mau dikaji. Tapi bagaimana Islam yang begitu luas mampu diringkas pada 2 poin. Dan kemampuan mengabstraksi atau meringkas urusan-urusan besar menjadi kata-kata yang singkat. Ini juga kemampuan yang tak dimiliki setiap orang. Kadang-kadang kita misalnya hanya punya waktu dikasih 5 menit aja. Bagaimana dalam 5 menit ini intisari yang ingin disampaikan harus dapat tersampaikan. Coba bayangkan, Rasulullah mendakwahi Islam ini kurang lebih 23 tahun. Tiba-tiba sahabat mengatakan, tolong ringkas Islam. Sebentar saja, pada 1-2 kata. Dan Nabi mampu untuk meringkas semua isi Islam. Apa intisari Islam? Qul amantu billah summa istaqim. Jadi intisari Islam, intisari kita berislam, pertama tanamkan komitmen dalam diri setiap dari kita untuk bukan sekedar beriman, tapi menyatakan keimanan kita. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Dan iman ini perkara yang besar, Bapak Ibu. Iman bukan perkara kecil. Kenapa? Karena imanlah tiket setiap orang untuk masuk surga. Banyak amalnya, tak ada imannya, tak masuk surga juga dia. Tapi dengan imannya, walaupun kadangkala timbangan keburukannya lebih banyak daripada timbangan kebaikannya, pada akhirnya orang yang akhir perkataannya la ilaha illallah, yang menunjukkan esensi keimanan pada diri yang bersangkutan, dikatakan Nabi dakhalal jannah, pasti dia akan tetap masuk surga. Walaupun sebelum masuk surga dimasukkan ke neraka dulu untuk menerima pertanggungjawaban atas perbuatan buruk yang dikerjakannya selama di dunia. Jadi perkara iman, perkara yang dalam, perkara yang menyangkut segala aspek. Dan iman kepada Allah adalah intisari dari semua rukun iman. Ya, iman pada malaikat nggak ada kecuali harus kita beriman pada Allah. Gimana orang mau beriman pada Jibril, beriman kepada Mikail, beriman kepada Munkar Nakir, beriman kepada Israfil, kalau dia pun tak yakin ada Allah? Nggak mungkin ada iman kepada malaikat. Iman kepada kitab, begitu juga. Tidak terbayangkan
ada iman kepada kitab suci kalau dia nggak beriman pada Allah. Karena intisari kitab suci adalah firman-Nya Allah. Kalau dia nggak yakin Allah ada, bagaimana dia meyakini Allah berfirman? Begitu juga iman kepada Nabi dan Rasul. Ini juga turunan dari iman kepada Allah. Karena hakikat Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. Kalau dia nggak percaya ada Allah, gimana dia percaya ada manusia pilihan yang diutus Allah untuk menjadi penyampai wahyu kepada umat manusia? Begitu juga iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir, semua itu pada esensinya juga turunan dari iman kepada Allah. Jadi ini perkara pertama yang sangat penting, yang paling Allah minta dari kita adalah keimanan kepadanya. Bukan sekedar iman dengan lisan, tapi iman yang disertai dengan pembuktian. Itulah lewat kata-kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Ibadah itu landasannya iman. Apalah maknanya solat kalau nggak yakin Tuhan itu ada? Apalah maknanya puasa, zakat, dan seluruh rukun iman lain kalau nggak dibangun di atas pondasi iman. Namun jamaah rahimakumullah, intisari pertama dari Islam ini disempurnakan lagi dengan poin kedua. Tsumastaqim. Kemudian istiqomahlah engkau. Apa makna istiqomah? Mengapa istiqomah bisa meringkas semua isi ajaran Islam setelah kita beriman kepada Allah? Kata istiqomah diartikan para ulama suluk as-sirat al-mustaqim. Istiqomah artinya menapaki jalan yang lurus. Bayangkan sehari semalam minimal 17 kali kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itulah esensi istiqamah. Tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan kita selalu melakukan yang baik, menjauhkan diri dari yang buruk. Tahu mana yang halal dan mana yang haram. Bukan sekedar tahu, tapi kita hanya membatasi diri, mengerjakan yang halal dan menjauhkan diri dari yang haram. Tahu mana yang hak dan mana yang batil. Kita hanya berpegang kepada yang hak, yang benar, dan tidak mau diri kita terbawa kepada kelompok yang membela kebatilan. Ini semua adalah suluk siratal mustaqim. Makanya ketika kata istiqomah ini coba untuk dijelaskan dengan lebih rinci, istiqomah diartikan kau mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan engkau tinggalkan segala apa yang dilarang Allah. Seperti esensi dari setiap pesan dalam khutbah Jumat ketika khatib membaca ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kau kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maknanya apa? Istiqamah. Nah, selama ini sebagian orang mengidentikan kata istiqamah dengan konsisten. Nah, tentunya antara dua kata ini memang ada hubungan, tapi istiqamah bukanlah konsisten. Karena seorang mungkin saja konsisten di jalan yang benar, sebagaimana dia konsisten di jalan yang salah. Bisa saja. Si Fulan sampai sekarang masih konsisten dia. Kenapa? Korupsi katanya. Apakah kemudian konsistensi dalam hal yang salah itu diartikan istiqamah? Tidak. Baru dikatakan konsistensi itu identik dengan istiqamah ketika kita senantiasa konsisten berada di atas jalan kebenaran. Berada di atas jalan yang lurus. Tidak berpaling dari jalan itu. Apapun mungkin
hal-hal yang dapat menggoyahkan ya prinsip dan keyakinan bagi orang-orang yang beriman. Para hadirin rahimakumullah, berbicara tentang istiqomah, bisa kita katakan istiqomah adalah intisari beragama. Saya sering katakan begini, kalau segala aktivitas perniagaan dan bisnis bisa diringkas dalam satu kata, itulah kata untung. Ya, maka aktivitas beragama dapat diringkas dalam satu kata, itulah kata istiqomah. Kalau ada orang bisnis, ada nggak orang bisnis niatnya rugi? Nggak ada. Walaupun kadang-kadang dia rugi, tapi niatnya tetap untung. Ya. Begitulah semua aktivitas bisnis. Dari kita merencanakan, ya mengeksekusi, mengawasi bisnis, sampai kemudian mengembangkan. Nah, semuanya berpusat pada kata gimana bisa naikkan untung. Gimana aktivitas dan pengorbanan yang dilakukan bisa menghasilkan keuntungan. Maka beragama juga begitu. Intisari dari kata beragama adalah istiqamah. Istiqamah. Pengertiannya apa? Nggak disebut kita beragama kalau sholatnya cuma sekali. Pas hari raya sholat dia. Habis itu siap hari raya berakhir, nggak sholat lagi. Apa dianggap orang ini orang beragama? Enggak. Karena beragama adalah adanya konsistensi dalam mengerjakan setiap perintah Allah. Ya, kita kan beragama bukan pas Ramadan saja. Kalau ada orang baru kenal masjid Ramadan, baru kenal Quran Ramadan, baru bayar zakat Ramadan, baru berbagi dan silaturahmi Ramadan. Begitu habis Ramadan, tidak lagi dia mengerjakan apa-apa. Apakah layak disebut istiqamah? Tidak. Jadi, dengan kata lain, kata istiqamah intisari beragama. Agama menyuruh kita jujur. Kalau jujurnya cuma sekali, apa disebut istiqamah? Tidak. Tapi tiap bicara dia jujur, baru dikatakan kau istiqamah di atas kebenaran. Setiap kali dia berniaga, berdagang, berbisnis, selalu berintegritas, nggak nipu, nggak manipulasi, tak monopoli. Baru dikatakan inilah pedagang yang berintegritas. Kalau setiap saat dia lakukan perintah Allah itu dengan sebaik-baiknya. Para hadirin, kalau kita lihat hakikatnya setiap manusia ini kan pasti ada kekurangannya. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti buat salah. Apakah kesalahan yang kita buat, baik disengaja ataupun tak disengaja, itu menjadikan kita tidak dapat mencapai istiqomah? Yang namanya orang udah istiqomah pun tergelincir dalam dosa-dosa kecil yang gak disengaja, itu juga tak dapat terhindarkan. Gak ada orang yang tak berdosa sama sekali. Kenapa? Kita ini bukan malaikat. Tetapi kalaupun seorang yang istiqomah ada kekurangan dalam sholatnya, ada kekurangan dalam aktivitas dan sikap serta perbuatannya, begitu dia salah, cepat-cepat dia menyesali perbuatannya, kemudian beristighfar dan minta ampun kepada Allah. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Kalau udah sampai pada tahap istiqamah, kalau buat salah, cepat-cepat ingat Allah. Ya Allah, kenapalah aku buat ini? Aku yakin perbuatan ini akan membuat Allah marah dan murka kepadaku. Cepat-cepat dia mengikuti amalan keburukan dengan kebaikan. Cepat-cepat dia beristighfar atas dosa yang dibuatnya. Tak menunggu lagi, tunggu Ramadan tahun depan. Tidak.
bersegera dia bertaubat, menyesali perbuatan yang sama untuk tidak terulang kembali. Nah, itulah kalau kita lihat bagaimana pentingnya kita menyadari istiqomah bukan berarti sama sekali tak berdosa, tidak. Tapi bagaimana kita cepat mengingat Allah dikala kita menapaki jalan khilaf dan jalan yang salah. Para hadirin yang saya muliakan, ada satu poin penting. Istiqomah ini adalah amalan yang paling berat. Kalau ditanya, apa amalan dalam Islam yang paling berat? Jawabannya istiqomah. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu di surah Hud, ada firman Allah, bunyinya begini. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Istiqomahlah kau Muhammad bersama orang-orang yang bertaubat bersamamu. Dikatakan Nabi Muhammad pernah berkata, tiap kali aku membaca surah Hud bertambah ubanku, kata Nabi. Bertambah ubanku setiap kali baca surah Hud. Sahabat bertanya, kenapa surat Hud itu begitu berat sama engkau wahai Rasul? Apakah karena di dalamnya ada cerita Allah membinasakan umat-umat terdahulu karena kekufuran mereka? Nabi menjawab, bukan karena itu. Tapi bertambah ubanku setiap kali aku membayangkan perintah Allah. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kau Muhammad bersama orang-orang yang bertaubat denganmu. Jadi kalau Nabi saja menganggap istiqomah itu berat, apalagi dengan kita, ya. Cuma karena kita nggak paham kali, dibaca pun ayat itu nggak bertambah uban kita. Kalau Rasulullah karena paham betul ya, apa konsekuensi dari ayat itu tiap kali baca bertambah ubannya. Nah, para hadirin, kenapa istiqomah itu berat? Wajar istiqomah itu berat karena lewat istiqomah ini Allah Subhanahu wa taala berikan banyak sekali keistimewaan bagi orang yang mampu mewujudkannya. Jadi kalau kita bisa istiqomah dalam hidup, kita ini udah kelompok khusus. Bukan lagi kelompok awam. Orang yang punya hubungan khusus dengan Allah, merekalah orang-orang yang istiqomah. Makanya ketika Al-Quran ingin mendefinisikan siapa itu wali. Walinya Allah itu siapa? Ya, Al-Quran mengatakan, Innalladzina qalu Rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, apa yang kita dapat? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan kirimkan malaikat menjaga orang yang istiqomah. Jadi gak mungkin orang yang istiqomah itu dikerjai orang. Gak mungkin disantet orang. Gak mungkin ada orang hasad dengki menimpakan pada kita penyakit ain. Kenapa? Malaikat bersama orang yang istiqomah. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ada malaikat di depan, ada malaikat di belakang, ada malaikat di samping kanan dan kiri. Semuanya menyertai orang yang istiqomah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Malaikat berkata, "Alla takhafu wa la tahzanu." Wahai kalian yang istiqomah, gak perlu takut terhadap masa depan, gak perlu khawatir terhadap masalah lalu. Apa yang membuat manusia itu hidupnya terganggu? Pertama,
takut menghadapi masa depan. Saat ini masih kerja, tapi dibilang 3 tahun lagi pensiun. Gara-gara mikirkan pensiun, udah nggak nikmat lagi tuh. Oke, mana ya 3 tahun lagi? Tak ada pula lagi udah pensiun. Bayangkan, masih dia bekerja, mikirkan masa depan, sudah mengganggu kehidupan masa kini. Begitu juga, seorang membayangkan, nanti kalau pasangan hidupku udah meninggal, macam mana aku hidup? Bukan dia menikmati kondisi sekarang, membayangkan apa yang belum terjadi, sudah bisa merusak kebahagiaan hidup. Tapi orang yang istiqamah, gak takut terhadap masa depan. Dia tahu, masa depan pun di tangan Allah. Kalau Allah mengatakan kepadaku, gak perlu takut, ya gak perlu takut. Ketika kita menggantungkan pengharapan kepada selain Allah, itu yang buat kita takut. Kalau pengharapan kita hanya kepada Allah, gak perlu takut. Begitu juga, wala tahzanu. Jangan kau bersedih terhadap hal-hal apa yang telah berlalu. Bahasa orang sekarang, gagal move on dia. Gagal mikirkan yang terjadi di masa lalu, itu mempengaruhi cara dia berpikir untuk masa depan. Kehilangan orang terkasih, pernah kena tipu di masa lalu, terbayang aja, kalau aku nggak ditipu, nggak rugi aku sekian M. Ya, seperti dia belum ikhlas dengan kejadian di masa lalu yang membuat dia mendendam, memelihara kebencian. Ya, ini bagi orang yang istiqamah nggak ada itu. Dan puncaknya apa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat berkata, terimalah kabar gembira, kalian akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Itu semua dapatnya dari apa? Dari istiqamah. Makanya dalam pandangan ulama tasawuf yang lurus, ketika dikatakan setiap wali itu punya karomah. Karomah itu seperti mukjizat, hal-hal luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang menjadi walinya. Para ulama mengatakan al-istiqamah ainul karamah. Istiqomah itulah intisari karamah. Ya. Jadi kalau orang cerita tentang wali, tentang keramat, kita bilang karamah. Yang terbayang apa? Bisa terbang. Bisa rubah pasir jadi emas. Bisa sholatnya pun ke Mekah. Tapi kadang-kadang kita nggak tengok perilaku dia sehari-hari. Kalau dia pun sehari-hari nggak menunjukkan keistiqomahan, gimana mau jadi wali Allah? Makanya banyak kadang-kadang orang-orang ngaku-ngaku wali, padahal bukan wali. Ya, makanya ada wali Allah, ada wali setan. Di mana perbedaannya? Lihat saja. Kalau dalam kesehariannya istiqomah, itu tanda dia wali Allah. Nah, Bapak Ibu, makanya dikatakan istaqimu walan tuhsu. Beristiqomahlah kau dan kau tak akan mampu menghitung kebaikan-kebaikan yang Allah curahkan kepadamu sebagai buah dari keistiqomahan dirimu. Luar biasa ini. Istiqomah itu. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana kita memulai untuk istiqomah. Agar orang dapat istiqomah dalam hidupnya, ada tahapan yang perlu untuk diperhatikannya. Pertama, istiqomah itu berkaitan dengan banyak anggota tubuh. Istiqomah terpenting adalah istiqomahnya hati. Jadi kalau orang mau istiqomah, terlebih dahulu hatinya yang istiqomah. Tapi Bapak Ibu, hati tidak akan dapat istiqomah kalau mulut dan lidah belum istiqomah. Maka dikatakan dalam sebuah hadis,
La yastaqimul mar'u hatta yastaqima qalbuhu walan yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Seorang itu tak akan beristiqomah sampai hatinya istiqomah. Dan hati itu tak akan bisa istiqomah sampai lidahnya dulu yang beristiqomah. Apa makna lidah beristiqomah? Kita mulai istiqomah kita, lisan ini tak mengatakan kecuali yang benar. Jangan muji sesuatu dengan menjilat. Jangan berbohong. Jangan memfitnah. Jangan mencederai kehormatan orang lain. Pas dia tak ada, kita gunjing dia. Kita ceritakan. Pas depan mukanya, senyum-senyum kita puji-puji dia. Padahal di belakang kita ceritakan keburukannya. Jadi, penghalang utama istiqomah, lidah ini. Kalau lidah belum istiqomah, hati tak akan istiqomah. Kalau hati tak istiqomah, gimana anggota tubuh lain akan istiqomah? Kenapa? Karena hati adalah panglimanya semua anggota tubuh. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau bagian itu baik, baiklah bagian anggota yang lain. Kalau bagian yang itu rusak, maka rusaklah anggota yang lain. Apa itu? Itulah hati. Jadi istiqomah diawali dengan lidah kita istiqomah. Memang lidah ini tak betulang. Tapi lidah ini pula yang paling suka bengkok. Membengkokkan fakta, membengkokkan informasi. Sehingga istiqomah dari lurusnya lidah. Berdampak pada lurusnya hati. Kalau hati sudah lurus, maka yang terjadi adalah seorang itu insya Allah akan menjadi pribadi yang istiqomah. Para hadirin rahimakumullah. Kenapa istiqomah begitu penting sampai dikatakan oleh Nabi intisari Islam, beriman kepada Allah dan istiqomah. Ada hadis yang lain lewat jalur yang berbeda. Intisari hadisnya hampir berdekatan dengan hadis ini. Diceritakan seorang sahabat minta kepada Nabi sebuah nasihat yang pendek. Nabi, berikan padaku nasihat yang pendek sehingga aku nggak perlu nasihat lain. Nabi menjawab, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah engkau. Lantas kemudian sahabat tadi bertanya lagi, wahai Rasulullah, kalau aku tak mampu istiqomah, apa konsekuensinya? Nabi Muhammad SAW menyikapi pertanyaan sahabat tadi, beliau jawab, kalau begitu siap-siaplah kau dapat ujian dari Allah. Kalau tak mampu istiqamah, siap-siaplah dapat ujian dari Allah. Dari hadis ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, diambil intisari oleh para ulama. Bagaimana cara Allah berinteraksi dengan kita sebagai hambanya? Cara pertama apa? Allah ini turunkan kitab suci, utus Nabi dan Rasul, menyampaikan isi ajaran agama. Allah minta sama kita, istiqomahlah kalian terhadap perintah dan larangan itu. Tapi kalau kita melanggar yang haram, kita tinggalkan yang wajib, kita sukai yang batil, kita perangi yang hak, apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian Allah turunkan yang namanya ujian. Ujian hidup yang menimpa kita itu sering sekali adalah teguran dari Allah karena ketidakistiqomahan kita. Dari yang karirnya bagus, tiba-tiba bermasalah.
Dari yang bagus, bermasalah. Dimutasi dia, atau dipitnah macam-macam, sehingga diturunkan jabatannya, dan lain seterusnya. Nah, ujian dalam kehidupan, apakah sakit, apakah bangkrut, apakah ditipu orang, apakah dicuri hartanya, apapun bentuk masalah dalam kehidupan, kalau kita mau jujur, tanya, kenapalah Allah timpa masalah ini untukku? Jawabannya, karena kita terhadap aturan Allah sebelumnya tidak mampu istiqomah. Sehingga datanglah teguran. Allah tegur kita kenapa? Lewat teguran itu, cara Allah membawa kita supaya balik istiqomah. Makanya Bapak Ibu, terkadang lewat ujian dan cobaan, justru iman kita makin bertambah. Meninggal orang terkasih, oh jadi rajin tahajud ya. Kena tipu, oh jadi rajin dia puasa Senin Kamis. Dulu nggak pernah, gara-gara diuji Allah lewat sesuatu yang tidak mengenakkan hati, sadar dia, lalai kalilah aku dari bersedekah selama ini. Setelah itu jadi rajin dia istiqomah dalam bersedekah. Nah, tapi para hadirin, perlu kita pahami juga. Kalau Allah turunkan kitab suci, langsung kita amalkan isi kitab suci itu dengan istiqomah. Gak akan Allah turunkan ujian untuk kita. Nah, kalau Allah sudah turunkan ujian, ini dua kemungkinan. Dengan ujian itu, kita balik istiqomah, atau sebaliknya, dengan ujian itu, kita malah makin jauh dari Allah. Kalau dengan ujian dan cobaan itu kita makin jauh dari Allah, maka berlaku ketentuan berikutnya. Apa itu? Makin dia jauh dari Allah, seakan-akan dunia makin terbuka untuknya. Makin tak sholat, makin banyak duitnya. Makin tak puasa, makin harum namanya. Makin dia tak pernah baca Quran dan peduli dengan sesama, ya, dia merasa karirnya pun makin baik. Nah, inilah yang dalam bahasa tauhid kita sebut istidraj. Jadi kapan istidraj? Istidraj datang ketika kita tak mampu istiqomah, Allah turunkan ujian pada kita, dan ternyata ujian itu bukan membuat kita balik istiqomah. Justru ujian itu buat kita makin lalai. Di saat itulah datang yang namanya istidraj. Makin tak bayar zakat, makin duitnya banyak. Dia merasa, kalau di dunia pun udah banyak duitku, apalagi di akhirat. Ya. Ini banyak orang seperti ini cara berpikirnya. Nah, maka dari itu, kembali kepada apa yang kita sampaikan tadi. Bahwasanya istiqamah ini adalah intisari beragama. Ya, intisari beragama. Banyak masalah hidup terselesaikan dengan kita kembali istiqamah kepada Allah. Banyak problem hidup akan datang di saat kita makin jauh keluar dari rel keistiqomahan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Maka kalau bisa dikatakan dalam ilmu matematika, Bapak Ibu, garis yang lurus adalah garis yang terpendek yang bisa menghubungkan dua titik. Kalau ada dua titik, titik di kanan, titik di kiri, coba hubungkan dua titik itu. Maka garis yang paling lurus adalah garis yang paling pendek untuk menghubungkan dua titik tadi. Tapi kalau garisnya itu bengkok-bengkok, ya, ini akan panjang garisnya. Begitu juga istiqomah, cara terpendek untuk dekat dengan Allah. Kalau kita istiqomah, maka insya Allah kita pun menjadi walinya Allah. Menjadi orang yang dekat dengan Allah. Apa yang kita minta pasti Allah ijabah.
Apa yang kita khawatirkan, pasti Allah jauhkan dari kita. Tapi sebaliknya, kalau kita jalan untuk sampai kepada Allah, banyak beloknya. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Sebenarnya itu bisa sampai kepada Allah dengan jalan yang lurus. Maka selalu saya katakan, orang yang istiqomah dua macam, Bapak Ibu. Ada yang istiqomah berangkat dari usahanya. Usaha kita. Dari muda rutin ke masjid. Dari muda selalu tiap bulan khatam Quran. Dari muda selalu puasa Senin Kamis. Ini insya Allah istiqomah. Ada orang istiqomah lewat jalur tol. Gimana? Dulu nggak istiqomah. Tapi Allah berikan padanya ujian berat. Gara-gara itu jadi istiqomah. Dulu jauh kali dari agama. Ketika kena penyakit. Penyakit itu berbahaya. Baru dia. Ketika dokter mengatakan. Kami udah angkat tangan Pak. Tak bisa lagi nih menurut medis. Bapak sembuh. Mungkin umur Bapak kira-kira hanya sekitar sekian minggu lagi. Begitu dia dengar itu. Tahajud tiap malam. Puasa Senin Kamis. Banyak bersedekah. Rupanya lebih dari setahun masih hidup dia. Berarti di sini istiqomah jalur tol tadi. Ya, karena ada ujian yang menimpanya, maka dia pun menjadi punya komitmen menjalankan agama dengan baik. Mudah-mudahan hadis ini bisa mewarnai kehidupan kita, ya, dengan memahami intisari agama itu dua. Iman, istiqamah. Kalau duanya dapat, insya Allah surganya Allah itu bukanlah sesuatu yang sulit dan jauh untuk dapat kita capai. Demikian pengantar yang dapat disampaikan di kesempatan berbahagia ini. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu yang mau bertanya, berkomentar, dipersilahkan dengan segala hormat. Yang bertanya dipersilakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi kunci sebenarnya di dalam istiqomah adalah perkataan dan perbuatan. Iya. Jadi dengan adanya perkataan kita yang baik dan perbuatan kita yang baik, maka itu dikatakan istiqomah. Betul. Itulah kuncinya. Jadi kalau sekiranya tadi macam katakan ada jalan tol, ada jalan apa, segala perbuatan kita tetap harus tetap berkata yang benar dan perbuatan yang benar. Itulah istiqomah. Ya. Ya. Itulah kuncinya. Betul. Terima kasih. Baik. Ya. Jadi istiqomahnya hati melahirkan sikap yang benar. Dan istiqomahnya lisan melahirkan perkataan yang benar. Ngomong benar. Dan buatlah yang benar. Makanya salah satu masalah dalam istiqomah, ketika ngomongnya benar, perbuatannya nggak benar. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kau ucapkan apa yang kau tak buat? Ya. Jadi istiqamah menuntut keselarasan ucapan dengan tindakan. Ya, keduanya harus berada tetap di atas koridor rel yang lurus yang mengantarkan kita sampai pada Allah. Demikian. Ya. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Baik. Terima kasih Ibu. Ujian dalam hidup itu sebenarnya bentuknya luas. Kadangkala kita diuji dengan apa yang kita senangi untuk melihat apa kita pandai bersyukur.
Kadang-kadang kita diuji dengan apa yang tak kita senangi untuk melihat sejauh mana kita bersabar. Orang yang istiqomah sepanjang hayatnya, di akhir hayat diuji, penyakitnya berat. Nah pertanyaannya, penyakit itu azab atau ujian atau bagaimana? Tapi dia ada istiqomah. Ya. Boleh jadi para hadirin, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Di balik apa yang kau benci ada kebaikan untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Di balik apa yang kau senangi ada keburukan sedang menantimu. Jadi apa yang buruk sedang menimpa kita, ya kadang-kadang itu siapa yang pengen sakit? Gak ada yang pengen sakit. Tapi boleh jadi sakit di akhir hayat ketika kita sikapi itu dengan baik dan benar. Boleh jadi kalau orang sakit di akhir hayat, sepanjang hayat dia udah istiqomah. Dia pandang sakit itu apa? Mungkin ini cara Allah membersihkan diriku dari dosa supaya aku balik gak bawa dosa lagi. Karena tidak ada seorang mukmin ditimpa musibah walaupun hanya tertusuk duri, kemudian dia bersabar, kecuali kesabarannya itu menggugurkan dosa dan mengangkat derajatnya. Bahkan banyak orang-orang soleh, Bapak Ibu, dia malah minta dalam doanya, ya Allah, kalaupun ada hal-hal tak baik yang kukerjakan, hukumlah aku di dunia, supaya aku jangan dapat hukuman lagi di akhirat. Ya, nampak Allah Subhanahu wa taala turunkan, kok berat kali sakit, tapi dia orang soleh. Nah, boleh jadi itu memang minta dia. Minta dia. Membayangkan daripada capek nanti di akhirat, aku sini aja dia. Ya, dan biasanya Bapak Ibu, ketika kita dalam kondisi yang tak mengenakkan, keterikatan hati dengan Allah lebih kuat dibandingkan ketika kita dalam kondisi nikmat. Kalau dalam kondisi lapang, nikmat, semuanya terbuka, ya, ini kadang-kadang sifat manusia, fitrahnya itu melemah. Karena dia merasa nggak perlu-perlu kalinya sama Allah nih, gitu. Ketika hidupnya itu lancar saja. Tapi begitu ada masalah, menguat fitrah berketuhanan. Jadi kalau dia saleh, maka insya Allah walaupun diberikan ujian di akhir hayat, itu untuk menggugurkan dosa-dosa, dan itu cara Allah buat dia makin tetap istiqomah. Ya, macam Nabi Ayub. Nabi Ayub istiqomah betul, tapi kok dapat orang penyakit macam Nabi Ayub? Ini cara Allah buat Ayub makin istiqomah dalam kesabaran, diangkat derajatnya. Begitu. Tapi Bapak Ibu hati-hati. Ada sebagian orang nampak dalam pandangan manusia istiqomah, tapi esensi dan hakikatnya dia tak istiqomah, bersandiwara di sepanjang hayat. Depan orang bagus sekali apa semua. Nah inilah yang sering sekali menjadi kasus, nampak istiqomah, tapi kok akhir hayatnya su'ul khotimah. Sebenarnya dari awal dia gak pernah istiqomah, tapi pandai bersandiwara depan orang. Makanya harus kita hati-hati. Kadang-kadang diri kita pun kalau ibadah depan orang banyak, ya kita senang, dipuji. Bagus sekali sholat ustadz tuh. Bagus sekali bacaannya. Ini kadang-kadang kita terhadap ketaatan yang kita buat, bangga kita. Ini hati-hati. Ini juga jadi jalur. Nah, yang paling penting apa? Istiqomah baik dalam pandangan manusia maupun pandangan Allah. Jadi supaya kita terhindar dari fitnah su'ul khatimah di akhir hayat. Kalau memang setiap saat kita memang istiqomah, bukan karena sekedar untuk dipandang orang, bagaimana? Inilah yang menjadi esensi dan hal yang penting. Demikian tanggapan saya. Silakan Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Bapak Ibu, cerita mengenai para nabi, cerita tentang para nabi yang perlu jadi pegangan sama kita adalah cerita nabi yang memang diabadikan dalam Al-Quran. Adapun cerita nabi dari jalur lain, misalnya riwayat Israiliyat, ini dan itu, ini kata Rasulullah, jangan percaya, jangan pula dustakan. Nah, bagaimana cerita Al-Quran tentang Nabi Ayub? Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kepada kita bahwasanya sifat Nabi Ayub itu apa? Ayub innahu awwab. Ayub adalah seorang hamba yang senantiasa bertobat kepada kami. Nah, apakah benar dikatakan Ayub pernah minta, lantas dia bilang, saya malu minta sama Allah? Ya. Ini dalam Al-Quran sendiri nggak ada redaksi seperti itu. Ya, jadi kita apalagi mengatasnamakan ini Nabi yang ngomong begini, kita harus agak hati-hati. Mungkin pemahaman orang dalam penjelasan mungkin dia sampaikan, tapi pemahaman itu bisa saja menimbulkan persepsi yang kurang tepat. Jadi Ayub ini yang digambarkan dalam Al-Quran, kalau dikatakan dia berdoa, ya berdoa. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyuruh kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kalian biar aku ijabah. Nah, kalau ada orang, malulah aku berdoa. Ini agak ragu kita. Ini adalah ungkapan seorang nabi. Ya, kalaupun dikatakan aku sudah menikmati banyak sehat. Ya, kemudian sekarang sakit. Ya, dalam hal ini bagi orang yang beriman, yang tak boleh muncul dalam hatinya adalah mengeluh. Bukan tak boleh berdoa. Mengeluh dalam pengertian, aduh tak enak kali ni Allah kasih sakit. Nah, itu tak boleh dia. Udah berapa tahun kau sehat, sekarang begitu sakit banyak mengeluh. Tapi untuk doa, ya seorang hamba, karena doa itu sendiri adalah intisari dari ibadah. Ketika kita berdoa, kita tunjukkan ketergantungan, pengharapan kita hanya kepada Allah. Boleh saja berdoa. Ngeluh itu yang nggak ada. Makanya Ayub ditinggalkan istrinya, ditinggalkan anak-anaknya, nggak ngeluh dia. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan ya tentang kesabaran Ayub. Dan pada akhirnya Allah sendiri yang menyuruh Ayub untuk kemudian ya melakukan apa yang dengannya Allah angkat penyakit darinya. Jadi saya kira setiap orang yang sakit berdoa, apalagi dalam konteks ya kita berdoa kepada Allah mengharapkan kesembuhan, itu wajar saja pada setiap orang. Yang tak boleh adalah mengeluh atas sakit yang belum terlalu lama, padahal kalau dibandingkan masa sehat dengan masa sakit, lebih panjang lagi masa sehat. Jadi tidak ada salah dalam berdoa, dan para nabi sebagai teladan dari masyarakat juga tentunya orang-orang yang terbaik dan contoh teladan bagi kita dalam berdoa. Sekian demikian. Ya. Baik Bapak Ibu, kita padakan untuk jumpa kita hari ini. Mari sama kita tutup majelis ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilid zalimin bid zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal waham ila anwaril ma'rifati wal ilm
wa min wuhuli syahawat ila jannatil qurubat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian ini kita mulai dengan membacakan basmalah dan kita sudah membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi